Film diawali dengan seorang wanita muda bernama Lara. Dia diketahui menikah dengan seorang pria parubaya kaya raya. Wajahnya cantik dan memiliki tubuh yang begitu indah. Layaknya gitar Spanyol. Akan tetapi, semua itu percuma. Karena suamiku yang pekerja keras, dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun sudah di tempat tidur, aku yang di sampingnya pun tak dihiraukannya. Karena hal itulah, aku merasa seakan tidak memiliki seorang suami. Namun semua itu berubah ketika aku bertemu dengan bos dari suamiku, yaitu Kevin, yang memandang dan menganggapku layaknya tuan putri. Semua berawal di meja makan. Ketika aku dan suamiku ngobrol santai dan membicarakan soal pekerjaannya. Di situ, dia memberitahuku bahwa bosnya akan datang mengunjungi kami untuk makan malam bersama. Kemudian di keesokan harinya, suami dan bosnya yaitu si Kevin tiba di rumah kami. Dengan senyuman hangat, Kevin pun masuk ke dalam rumah kami. Aku pun dengan senang hati menyambutnya. Jadi, itu adalah pertama kalinya suamiku memperkenalkan Kevin kepadaku. Makan malam pun berlalu. Dengan kehangatan obrolan kita bertiga, tampak sangat menyenangkan. Di kala itu, aku pun larut dalam obrolan santai dan hangat itu. Namun di tengah-tengah obrolan kami, Kevin tampak terdiam dan memandangku, seolah-olah melihat sesuatu yang menonjol pada tubuhku. Namun aku tidak tahu apa itu. Dia tampak menikmatinya. Di waktu yang bersamaan, aku pun sibuk menuangkan minuman hangat kepadanya, namun Kevin tetap memandangku. Malam pun semakin larut, dan suamiku sudah terkapar tidur di sofa. Jadi, tinggal aku dan Kevin. Kami berdua masih lanjut ngobrol dan saling mendapati kecocokan satu sama lain, entah mengapa. Di tengah-tengah obrolan Kevin kembali memandangiku hingga melotot tak berkedip. Aku pun tidak menyadari apa yang dia lihat. Hingga di keesokan harinya, layaknya ibu rumah tangga, aku pun bersih-bersih rumah dan sibuk menyapu lantai, namun sesaat kemudian, seseorang mengetok pintu rumahku. Aku pun bergegas membukanya. Yang ternyata, itu adalah Kevin. Aku pun menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Namun dia beralasan bahwa ada barang yang tertinggal kemarin. Aku menjawab bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Sampai pada akhirnya, kita pun main-main bersama hingga minta nambah. Malam pun telah tiba, dan kini suamiku telah kembali. Namun secara tidak sengaja, dia menemukan sebuah dasi di depan pintu. Yang ternyata itu adalah milik Kevin. Karena hal itulah suamiku pun menanyakan perihal dasi itu. Mendengar pertanyaan itu aku pun merasa panik dan hanya bisa terdiam. Sejak kejadian itulah, suamiku yang merasa khawatir. Dia pun memberitahuku bahwa dirinya pulang sedikit telat dikarenakan ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Mendengar hal itu, aku pun hanya bisa terdiam, mengingat si Kevin yang saat itu berada di sampingku.
Kevin yang mengetahui hal itu pun sangat senang. Dia langsung mengajakku main-main bersama. Sampai-sampai aku kewalahan menghadapi kemampuannya. Namun kali ini tak beruntung. Karena secara tiba-tiba suamiku mendadak pulang. Dan tentu, hal itu membuat panik kita berdua. Kevin langsung bergegas kabur dari rumah. Melihat hal itu, suamiku merasa bingung. Dia bertanya-tanya, mengapa ada bosnya di rumah kami. Dia hanya terdiam, tak ada sepatah kata pun yang dia lontarkan. Dia bahkan tidak mencurigai sama sekali. Apa yang telah terjadi pada diriku? Namun itu salah. Ternyata, suamiku merasa curiga. Dia bahkan memikirkan, pelajaran apa saja yang sudah aku dapatkan dari Kevin. Tampaknya dia ingin belajar darinya nih guys. Hari-hari telah berlalu. Aku yang sudah ketagihan. Selalu menyempatkan waktu untuk main-main bersama Kevin. Dan parahnya, ketika suamiku menelepon pun, Kevin tetap menjelajah gunung aktifku. Dan sinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.